Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mastif Official. Pada video kali ini kita akan mencoba desain jet engine. Oke, tanpa berlama-lama, simak step by stepnya. Kalau bisa langsung diikutin. Oke, langsung kita mulai select pada plan, kemudian kita pilih reference geometry, kita expand, kita pilih plan. Kemudian kita tentukan jaraknya 60 mm. Lalu kita okekan. Kemudian kita select plan 1. Kemudian kita pilih plan lagi. Kita tentukan jaraknya 110 mm. Seperti ini. Kemudian kita okekan lagi. Kita head sementara pada plan 2 nya. Kemudian kita open sketch pada plan 1. Kemudian kita buat plan lurus dengan vertical UCS. Kemudian kita okekan. Kemudian kita akan menerapkan vertical relation. Kita tekan dan tahan kontrol, kemudian kita pilih titik pada line, kemudian kita pilih pada UCS. Kita lepas kontrol, kita pilih vertical relation. Kemudian kita okekan. Akan muncul simbol seperti ini. Setelah itu kita tentukan dimension jarak dari UCS ke line. Jaraknya 122,7. Oke. Kemudian kita tentukan tinggi line-nya 36,9. Oke, masuk kita oke. Kita posisikan dulu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat plan lagi di belakangnya. Kita tentukan jarak kedua span 3 mili. Oke, setelah ini kita geser sedikit. Oke, seperti ini. Kemudian kita exit sketch. Kemudian kita unhide kembali pada plan 2 nya. Kemudian kita open add di plan 2 nya. Kita buat span urusan dari ini. Seperti ini. Kemudian kita tentukan jaraknya. Oh, sorry, kita terapkan dulu vertical relation juga. Vertikal, kemudian kita oke. Nah, seperti ini kita tentukan jaraknya. Jaraknya 128,6. 128,6. Kemudian setelah seperti ini kita tentukan jaraknya dari titik ini ke titik ini 32,8. Kemudian kita tentukan tinggi sekiannya 32,5. Kemudian kita okekan. Ini kita posisikan dulu. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita buat plan lagi di belakangnya. Lalu kita okekan, kemudian kita tentukan jaraknya 3 mili. Kita geser dikit. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita exit. Kita putar dan posisikan, kita rotate. Posisi plan 2 berada di atasnya. Kemudian kita masuk ke sketch, kita pilih, kita expand, kemudian kita pilih 3D sketch. Kita pilih span, dapat span untuk menyambungkan kedua span yang sudah kita buat tadi. Di sini, oke, satu lagi, di sini, dan di sini. Oke, kita rotate seperti ini. Oke, setelah seperti ini. Kemudian kita posisikan span, kita klik pada span-nya. Kemudian kita tentukan lengkungnya. Kita pilih titik yang ini, kemudian kita tarik keluar. Kurang lebih di angka 12. Nah, kurang lebih segini, di angka 12. 12,8. Kisaran 12 sampai 13 derajat. Kalau ini kurang lebih 4,3. Kemudian yang bagian bawah kita tarik ke dalam.
ya kurang lebih segini. Kemudian kita lanjut yang bagian kanan, bagian atas dulu, kita geser keluar, kurang lebih di 10 derajat lebih. Kemudian yang bagian bawah, kita tarik ke dalam, kurang lebih 9,3. Nah, setelah bentuknya seperti ini, melengkung, melintir, seperti ini, kemudian kita exit, kita oke, kemudian kita exit head, kemudian kita head, blend 1, blend 2, dan blend 1, kita masuk ke fitur, kemudian kita pilih love, dose, atau base. Pada kotak profil, ini kita select bagian atas, bagian yang sini, bagian bawah, bagian atas, tengah, bagian bawah. Nah, dia akan terdeteksi sketch 2. Kemudian yang bawah, kita select juga bagian sininya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pindah ke kotak Delete Art. Kita pilih pada line penghubung ini. Kemudian kita pilih yang select open lock. Ini kita klik, kemudian kita oke-kan. Lakukan juga untuk sisi sebelahnya. Kita pilih select open lock, kemudian kita oke-kan. Dia akan memenuhi area pada spline. Kemudian kita oke-kan. Kemudian setelah seperti ini, kita open sketch pada recline. Kemudian kita buat line. Dari sini. Kemudian ke atas. Kemudian memotong love ini. Kemudian miring sampai ketemu JS. Oke, seperti ini. Kita tentukan sentimennya dulu. 166. Kemudian jarak tingginya 63,25. Oke, setelah itu kita lakukan fillet dengan radius 30. Kita pilih titik ini, kemudian kita oke. Oke lagi. Kemudian kita smart dimension pada line yang ini, jarak 37 mm. Langsung kita oke. Setelah seperti ini kita masuk ke fitur, kemudian kita pilih revolve boss. Pada kotak axis of revolution, ini kita pilih line horizontal dengan jarak 166. Lalu kita oke kan. Hasilnya akan seperti ini. Kita buat settingan frame rate aja, biar lebih mengkilap, biar lebih real, realistik. Oke, lanjut kita expand pada reference geometry lagi. Kita pilih axis. Pada kotak selection, kita select bagian kerucut dari part ini sampai berwarna biru. Dia akan terdeteksi X1, kemudian kita oke-kan. Dia akan muncul X1, garis putus-putus. Gunanya untuk membantu circular pattern. Kemudian kita lakukan circular pattern. Kita select pada X1 di sini, kemudian kita masuk ke circular pattern. Dia akan terdeteksi X1. Pada kotak fitur and face, kita select part yang akan diperbanyak, yaitu ini. Dia akan terdeteksi love 1, kemudian number of instances di sini kita tentukan jumlahnya 30. Oke, setelah seperti ini langsung saja kita oke-kan. Kemudian kita hide pada axis satunya. Seperti ini. Oke, setelah itu kita open sketch pada right plane. Kita buat jarak. Kita buat line pendek dan line panjang. Seperti ini. Kemudian kita smart dimension jaraknya dari garis ini ke JS itu 15 mm. Kemudian antar line itu 78 mm. Langsung kita oke-kan. Kemudian kita masuk ke fitur, kita expand pada curve. Kita pilih split line. Kita posisikan dulu seperti ini. Kemudian kita pilih tipe of split projection, dan sketchnya sudah terdeteksi current sketch. Kita pilih, kemudian
pada kotak kedua kita pilih face-nya, kita pilih wujudnya, ini. Kemudian kita okekan. Maka akan menjadi garis yang melingkar. Oke, setelah seperti ini, kita tentukan warna sesuka kita, sesuai keinginan. Kita select pada bagian yang ingin diwarnai, kemudian kita masuk ke edit appearance. Sini saya akan mewarnai biru saja. Oke. Kemudian yang depan juga sama, saya akan warnai warna biru saja. Kemudian oke. Oke, setelah seperti ini, kita masuk open sketch pada front plane. Kita buat circle di atas garis tengah QCS-nya ini. Kita tentukan diameternya 18 mili. Ini. Oke, kemudian kita buat spline dari paling atas ini. Ini, kemudian ini, dan berakhir di sini. Kalau kita oke, kita tentukan jaraknya 37. Kemudian kita posisikan dulu. Kemudian kita buat spline lagi di sebelahnya. Kita sesuaikan lagi. Kemudian kita tentukan jaraknya 5 mili. Yang atas juga sama 5 mili. Oke, setelah seperti ini, kita posisikan rotate view seperti ini. Kemudian kita pilih circle ini, kita klik. Kemudian kita pilih, kita expand pada linear sketch pattern, kita pilih circular sketch pattern. Nanti dia akan masuk ke kotak parameter poin 1. Kemudian pada kotak entities to pattern, ini kita select kedua garis ini dan garis ini. Kemudian kita tentukan jumlahnya 9. Number of entities. Nah, kurang lebih seperti ini. Yang lain di-plot saja, kemudian kita okekan. Setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke fitur. Kita expand pada Q. Kita split line, pilih split line. Kita split project cell, kemudian selection current sketch, saya sketch saat ini. Kemudian kotak keduanya kita pilih wujudnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pilih oke. Nah, maka dia akan menempel. Pada sketch ini, kalau muncul dalam seperti ini, kita hide, kita unhide, kemudian kita hide lagi. Dia akan hilang. Kemudian kita tentukan warna dari face sesuai keinginan kita. Ini kita select satu dulu. Kemudian di sini saya pilih warna merah saja. Kemudian kita lanjut. Kita select satu persatu. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Kemudian pada love ini, saya juga akan mewarnai warnanya ini saja. Kemudian yang lain, nah, dia akan terdeteksi circular pattern. Dan kita okekan. Nah, kurang lebih seperti ini. Setelah itu, kita akan buat sketch di bagian belakangnya. Datang sini. Kita select bagian sini, kemudian kita open sketch. Kita buat circle. Select. Kemudian kita tentukan smart dimensionnya 40. Oke. Setelah itu, kita masuk ke fitur. Kita pilih extrude cut. Kita tentukan jarak ke dalamnya 38 mm. Lalu kita okekan. Seperti ini. Cutnya dan kita tentukan room cut. Oke, setelah jadi seperti ini, kita set as. Namanya propeller.
Kemudian kita lanjut buat part yang kedua. Kita open sketch pada front plane. Kemudian kita buat sketch. Kita mulai dari sini. Ini kemudian ke atas, samping, miring, lurus, miring, naik, turun lagi, ini, turun, ini kemudian ini. Kita mulai dari bawah dulu. 600. Kemudian kita tentukan tingginya 20, dia akan mengecil. Nah, seperti ini. Oke, dia seperti ini. Kemudian ini juga sama. Oke, setelah itu kita tentukan tingginya 40. Kemudian jarak ini 68, 86. Kemudian yang atas 82. Kemudian sudut kemiringan 70. Kemudian tinggi ini 12. Kemudian jarak yang luar ini 70. Sudut kemiringannya 125. Dan ini sudah sama 125. Kemudian yang terakhir 30. Oke. Kemudian ini 105. Oke, setelah seperti ini, tinggi dari ini terhadap ini itu 25. Oke, setelah semua sudah selesai, kita okekan. Kemudian kita masuk ke fitur, kita pilih revolve boss. Pada kotak axis of revolution, kita pilih horizontal line yang ini. Kemudian kita okekan. Kemudian kita select top plane tanpa open sketch. Kita expand reference geometry, kita pilih plane. Kita tentukan jaraknya 100. Kemudian kita okekan. Kemudian kita select top plane lagi, lalu kita open sketch. Kita zoom pada bagian ujung. Kita pilih center line. Dari sini sampai sini. Oke, seperti ini. Kemudian kita pilih spline. Dari sini, ini, kemudian ke sini. Oke, setelah itu kita lakukan mirror. Kita pilih ini, kemudian kita mirror. Sorry, salah. Mirror quantities kita pilih plane-nya, mirror above, kita pilih center line. Kemudian kita okekan. Kemudian kita tentukan jaraknya 25 mili, 2,5 mili. 2,5. Oke, seperti ini. Kemudian kita okekan. Kemudian kita open sketch pada plane 1. Kita exit sketch dulu. Kemudian kita open sketch pada plane 1. Kemudian kita zoom lagi. Kita dekatkan. Kita buat spline lagi. Dari sini. Ini. Kita posisikan. Kemudian kita buat yang kedua. Kemudian kita tentukan jaraknya. Jaraknya 2. Sorry, salah. Kita delete dulu. Kita tentukan jaraknya, jadi ditariknya ke sini. Jaraknya 2. Oke, setelah seperti ini kita okekan. Ini kita geser sedikit. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita exit sketch. Dan plane-nya kita hide. Kita sembunyikan. Kemudian kita posisikan seperti ini. Kita rotate. Kemudian kita pilih sketch, lalu kita expand sketch, kemudian kita pilih 3D sketch. Kita pilih span untuk menyambungkan kedua plane yang sudah kita buat. Ini, select, dan satu lagi, ini, dan ini, dan select OK. Kemudian kita sesuaikan lagi garisnya. Kita select yang sebelah kiri dulu. Kita posisikan kurang lebih seperti ini, di angka 10.
Kemudian yang bagian bawah kita posisikan kurang lebih di angka 10. Kemudian kita select yang sebelah kiri, kita select ke dalam, tarik dalam, kurang lebih 7. Kemudian ini kita tarik keluar. Kita coba dulu, kita cek. Kita tambahin dikit. Kurang lebih menyerupai baling-baling pelintirnya. Oke. Oke, setelah seperti ini, dan kita exit tab. Kemudian kita pilih kita masuk ke fitur, kita pilih lock boss. Kemudian pada kotak profil, kita select pada bagian yang ini, titik yang ini. Kemudian yang kedua pada titik yang depan. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita rotate biar mudah. Kemudian kita masuk ke guide tab, kotak yang gede, kotak yang bawah. Kemudian kita select garis penghubungnya, kita pilih select open lock, kemudian kita oke. Kemudian kita lanjut satu lagi, kita select open lock, kemudian kita oke kan. Nah, dia akan sesuai dengan konturnya, dengan profilnya. Kemudian kita oke kan. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masuk ke circular pattern. Circular pattern, pada direction 1 kita pilih garis ini, circle, add G1, kemudian face and fitur kita pilih tab yang akan diperbanyak. Kemudian number of instances kita tentukan 25. Lalu kita oke kan. Kemudian kita open pada front plane, kita open sketch. Kemudian kita pilih line dari sini ke tengah, kemudian horizontal di sini, kita select, kemudian kita pilih 3 point arc dari sini sampai sini, kemudian kita agak turunkan lebih seperti ini. Kemudian kita pilih smart dimension, kita tentukan jaraknya 50. Oke. Kemudian kita masuk ke fitur, kita pilih revolve boss. Pada axis of revolution, kita pilih horizontal line. Kemudian kita oke kan. Oke, dia akan tampil seperti ini. Kemudian kita tentukan materialnya, kita pilih nama partnya di sini. Ini bebas, mau pilih apa saja. Di sini saya akan menentukan pakai chromium flat. Nah, oke seperti ini. Kemudian pada circular pattern di sini saya akan menggunakan painted color candy apple red. Oke, seperti ini. Ada yang lewat satu, pilih. Oke, setelah jadi seperti ini kita save. Kita save as dengan nama staff. Oke, kemudian kita lanjut tab yang terakhir. Kita open sketch pada front plane. Kemudian kita pilih center line. Kita buat center line seperti ini. Kemudian kita buat spline. Kemudian jarak atasnya, kemudian jarak belakang,
108. Kemudian kita buat sketch lagi. Jarak ini kuadrat sketch itu 190. Kemudian jarak ini 25 mili. Jarak atas 25 mili. Kemudian jarak ini dari sini 17. Kita sesuaikan sedikit. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita okekan, kemudian kita masuk ke fitur. Kita masuk ke surface. Kita masuk ke surface. Fitur surface, kalau di surface ini belum ada, bisa diklik kanan di sini, kemudian kita klik, kita arahkan ke tab, kemudian kita checklist surface-nya, dia akan muncul di sini. Kita klik surface, kemudian kita pilih revolve surface. Pada axis of revolution kita pilih centerline ini. Kemudian kita okekan. Tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke dari surface ini, kita masuk ke thicken. Pada thicken ini kita pilih surface ini. Kemudian kita pilih T1-nya, kita tentukan 5. Nah, oke, setelah seperti ini kita okekan. Dia akan ada ketebalan 5 mili. Oke, setelah seperti ini kita bebas untuk menentukan pilihan warnanya. Di sini saya akan menggunakan warna biru ini. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita select front plane. Kemudian kita expand pada reference geometry. Kemudian kita klik pen. Kemudian kita tentukan jaraknya 250 mili. Kemudian kita oke. Setelah itu kita open sketch pada plane 1. Open sketch ini. Kemudian kita buat centerline. Kurang lebih di sini. Dan satu lagi di bawahnya. Kemudian kita beri jarak centerline dari sini ini itu 45. Dari sini ke sini juga sama 45. Kemudian dari ini ke titik paling atas itu jaraknya 180. Kemudian jarak antar center lainnya di sini kita terapkan dulu horizontal relation. Oke, kemudian kita okekan, kemudian kita beri jarak kurang lebih 90. Oke, salah 130. Oke, dan oke. Setelah itu kita select centerline ini, kemudian kita masuk ke text simbol A, kemudian kita tentukan teks yang mau kita aplikasikan ke mesin jet engine-nya. Di sini saya tulis batik saja. Kemudian kita hilangkan centang pada use document font. Kita setting font sesuai keinginan. Di sini saya pakai font Vivaldi, kemudian italic bold. Di sini unitnya saya bikin 80. Kemudian kita okekan. Kemudian kita okekan. Kemudian kita lakukan yang kedua kali. Kita hilangkan centang, kemudian kita setting font. Di sini saya pakai look Antiqua. Kita setting bold, kemudian di sini saya isi 60. Kemudian
Kemudian setelah seperti ini, di sini saya akan buat warna rectangle di bawahnya. Jaraknya saya tentukan 14,8. Kemudian jarak dari sini dengan centerline ini 35 saja. Oke, di sini saya buat 90 karena terlalu jauh. Oke, seperti ini. Kemudian di sini saya buat miring. Kemudian di sini juga saya buat miring. Kemudian saya trim and tipis. Pilih power trim. Kemudian saya tentukan kemiringannya itu 130 saja. Oke, kemudian kita lakukan 130 saja. Di sini jaraknya saya buat 420. Oke, setelah semua selesai, kemudian kita masuk ke fitur, kita expand pada curve, kita pilih split line, kita posisikan di ini, current projection, tipe of splitnya, kemudian seleksinya udah terseleksi current add, kemudian pada kotak keduanya kita pilih body daripada partnya. Seperti ini, setelah berwarna biru ini, kemudian kita okekan. Kemudian kita hide pada plan-nya. Jika muncul bayang-bayang seperti ini, kita open hide, kemudian kita hide lagi, dia akan hilang. Kemudian di sini saya akan menentukan warnanya. Saya select satu huruf. Kemudian di sini saya pilih warnanya merah. Kemudian saya pilih satu persatu hurufnya. Oke, seperti ini. Kemudian yang bawah, saya tentukan warnanya hitam saja. Oke. Kemudian kita balik posisi satunya. Kita tentukan warna merah juga. Kita select satu persatu. Kemudian kita oke. Kemudian yang bawah kita tentukan warnanya bebas. Di sini saya akan menggunakan warna hitam lagi. Kemudian setelah selesai seperti ini, kita shape as dengan nama housing. Kemudian kita okekan, kita save. Nah, di sini saya buat warna white, plain white, biar warnanya lebih menyala. Oke, setelah seperti ini, kemudian kita masuk ke mode assembly. Oke, kemudian kita pilih mesin. Oke, kita rotate. Di sini kita klik mesin, kemudian kita klik kanan, kita pilih float. Setelah itu kita insert komponen lagi, kemudian kita pilih, kita kontrol propeller dan shaft-nya. Oke, seperti ini. Kemudian yang pertama kita akan match yaitu shaft dan propellernya. Kita rotate dulu. Oke, kemudian kita okekan. Di sini kita akan assembly propellernya dulu terhadap, setelah kita select bagian ini, kemudian kita klik match. Kemudian kita pilih part yang ini belakang. Ya, posisinya terbalik, kemudian kita pilih klik match alignment. Nah, seperti ini, kemudian pilih concentric relation, kemudian kita oke. Kemudian yang kedua kita pilih bagian face surface yang dalam ini. Nah, kemudian kita rotate bagian sini. Kemudian kita pilih bagian ini. Tipenya coincident match, coincident. Kemudian kita oke.
Kemudian kita oke lagi. Nah, seperti ini. Ini kita jauhkan dulu. Kemudian langsung ini kita akan rotate komponen. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kita akan join ke housingnya. Nah, kita select bagian sebelah ini. Kemudian klik map. Kemudian kita pilih bagian yang ini. Tipenya kita pilih konsentrik. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita mundurkan. Kemudian kita select bagian sini. Kemudian kita mundurkan dulu. Kita select bagian sini. Kita pilih map. Kemudian kita select bagian dalam. Jangan sampai salah, ini bagian yang paling tipis, yang thickness-nya tadi kita setting 5 mm. Bagian sini. Nah, kemudian dia akan terdeteksi koinsiden. Kemudian kita pindah ke distance. Di sini kita tentukan jaraknya 10 mm. Kurang lebih seperti ini. Di belakang juga terlihat seperti itu. Tidak over. Kemudian kita okekan. Kita okekan lagi. Oke, setelah seperti ini. Di sini tampilannya kita buat plain white. Nah, ini. Kemudian setelah kita posisikan, ini kita tutup, kita posisikan paling dekat. Di sini kita select dulu, kemudian kita klik kanan. Nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Kita coba dulu. Ini kita buat custom view motion study. Yang kita okekan. Setelah itu kita masuk ke motion study. Oke, setelah itu kita masuk ke motion study properties. Kita expand dulu, kita tentukan 25. Lalu kita oke. Sini kita expand motion manager. Di sini jaraknya kita tarik 18 saja. Kemudian kita masuk ke motor. Pada kotak komponen atau direction kita pilih bagian yang ini. Yang salah ini bagian ini ya. Oke, kemudian RPM-nya kita buat 70 saja. Kemudian kita okekan. Setelah itu kita klik calculate. Oke, kita tutup lagi, kita tutup, kemudian kita play. Oke, sekian video dari saya, mulai dari pembuatan 3 part, kemudian assembly, dan juga kita coba animation menggunakan fitur motion study. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dari step by step videonya yang membuat jadi lama, kita sama-sama belajar. Jangan lupa terus dilatih soft skill-nya biar menjadi drafter profesional. Oke, jika ada kesulitan pada video ini, silakan tulis di komentar, nanti saya akan bantu. Jangan lupa like, share jika ada teman atau saudara yang membutuhkan media belajar untuk SolidWorks, dan jangan lupa subscribe biar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten desain ini. Oke, sekian video dari saya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.